Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa lagi di channel YouTubeku di Ritcraft. Hari ini kita mau bikin buket wisuda mini teman-temannya dengan menggunakan satu selopen aja. Ini bisa kita buat dengan buket yang mekar. Nah, untuk langkah pertama, ini satu selopennya kita potong menjadi dua, kemudian kita potong lagi menjadi dua, kemudian potong lagi menjadi dua. Jadi nanti jumlah totalnya ada 8 potong ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, ini untuk di layer pertama, teman-teman bisa lipat untuk yang ada listnya yang berbentuk L ya. Ini kita lipat seperti ini, kemudian kita isolasi. Nah, kemudian kita isolasi kanan dan kirinya ya. Ini untuk diisolasinya di bagian belakang supaya kelihatan lebih bagus. Nah, teman-teman, untuk buketnya ini, teman-teman bisa isiannya dengan topper wisuda atau dengan topper guru juga bisa, karena sebentar lagi hari guru nih, teman-teman. Kemudian diisinya lagi dengan bunga tropis, bunga mawar tropis. Ini yang biasanya lagi viral banget ya, bunga-bunga seperti ini. Ini yang sering dipakai, teman-teman. Kemudian ada bunga desi dan bunga kawat bulu, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk layer kedua, ini teman-teman bisa menggunakan yang sama, tetap ada list atas dan bawah. Ini kita potong sedikit. Nah, tapi sebentar diukur dulu ya, sebatas mana potongannya. Untuk yang kecil nanti bisa kita pergunakan untuk bagian roknya nanti teman-teman, jadi bisa disimpan dulu. Nah, untuk layer yang kedua, ini kita lipat seperti ini ya, lipat L. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kunci dengan diisolasi, kemudian kita pasang. Ini untuk tingginya agak pendek sedikit ya dari layer pertama. Kemudian nanti diikat, dikunci maksudnya, dengan diisolasi masih tetap di bagian belakang ya teman-teman ya, supaya nanti tetap mengembang ataupun tetap mekar. Untuk sebelah kirinya juga sama, kita lipat seperti huruf L. Nah, ini kita kira-kira saja untuk bentuknya. Kalau teman-teman masih belum terbiasa, bisa nanti pada saat pembuatan layer kedua, ini dua-duanya dibentuknya sama ya, biar sama. Tapi kalau sudah terbiasa, cukup dikira-kira, nanti itu sudah bisa bagus. Nah, ini juga sama, kita tempelkan di belakang dengan isolasi yang tetap di belakang ya teman-temannya ya. Nah, ini agak kita jepit-jepit sedikit, teknik cubit ya teman-teman ya. Dicubit sedikit aja, tetap diisolasi di bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kelihatan masih mengembang ya. Nah, kita kunci lagi dengan di lem atau diisolasi. Nah, kemudian untuk layer ketiga ini teman-teman, ini untuk yang layer ketiga kita bagi dua, tapi tidak sama rata, agak panjang sedikit, karena nanti untuk yang agak pendeknya kita buat untuk di depan bunganya. Untuk lipatannya sama seperti layer kedua dengan L. Nah, untuk layer ketiga ini agak di belakang dan agak di tengah pinggir ya, di pinggir tapi masih di tengah-tengah agak ke belakang. Ini kita juga menggunakan teknik cubit. Nah, dicubit-cubit agak ke belakang, tetap nanti diisolasinya jangan sampai ke depan dulu. Jadi masih separuh di pinggir ya teman-teman ya, supaya ini masih tetap kelihatan mengembang. Untuk yang sebelah kirinya juga sama. Diusahakan untuk tingginya sama, kalau belum sama dilepas lagi, kemudian bisa dicoba lagi ya teman-teman ya, sama. Kemudian diikat lagi atau dikunci mati dengan isolasi. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman yang biasanya menggunakan isolasi, nanti bisa langsung dililitkan isolasi penuh ya. Tapi ini saya lebih senang menggunakan tali rapia atau bisa benang ataupun tali-tali kawat, bisa juga bisa. Itu kemudian diikat mati seperti ini ya, supaya layer-layernya ini aman, tidak terlepas dan tidak longgar. Dan untuk ikat matinya ini di pinggir ya teman-teman ya, supaya tidak longgar. Biasanya kalau di depan nanti agak longgar, jadi di ujung-ujungnya saja. Nah, kemudian untuk yang depan bunganya, teman-teman bisa menggunakan untuk kertas tisu bisa, atau spons juga bisa, tapi ini karena untuk menghemat budget ya teman-teman ya, jadi menggunakan budget seminimal mungkin, tapi nanti menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, ini saya masih menggunakan untuk kertas selopennya yang sisa tadi, yang dipotong agak lebih rendah.
Itu yang kita pakai ya, dipotong nanti menjadi 2. Jadi ada 4 lembar kecil-kecil, kita bentuk seperti ini, seperti yang di video ya teman-teman ya. Nah ini sudah jadi 4, kita buat seperti ini teman-teman, kemudian dipasang di depan bunganya tadi, itu kita menggunakan lem tembak. Setelah menggunakan lem tembak, kita nanti isolasi supaya lebih kuat dan tidak lepas-lepas. Nah, sekarang tinggal yang sebelah kanan kirinya ya, teman-teman. Jadi semuanya untuk depan bunganya ini tertutup ya, jadi aman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita teman-teman untuk yang di layer terakhirnya. Nah, ini untuk yang tinggal sisa layernya tadi yang ada 2 yang masih ada listnya teman-teman ya. Kita potong menjadi 2 sama rata. Kemudian yang ada listnya di atas itu karena di sini untuk listnya ada yang besar maupun ada yang kecil, jadi saya potong sedikit supaya sama ya untuk listnya. Ini kita lipatnya juga sama ya seperti tadi untuk L, kemudian kita pasang seperti di gambar, seperti di video ini teman-teman ya. Ini separuh di depan, nah kemudian langsung tarik ke belakang. Untuk sebelah kirinya juga sama seperti itu, jadi otomatis nanti akan kelihatan mekar ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah kelihatan mekar ya, teman-teman. Jadi tidak mingkup. Kelihatan mekar, kemudian kita isolasi belakang dan depan. Kemudian ini saya kunci lagi dengan tali rapi ya, teman-teman. Kalau teman-teman langsung menggunakan isolasi juga bisa yang dililitkan. Tapi saya lebih aman jika menggunakan tali rapia, diikat mati di pinggirnya teman-teman supaya tidak lepas, tidak longgar. Oke teman-teman, lanjut ke tahap berikutnya. Ini sudah kita lihat sudah mekar ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang kurang-kurang nanti teman-teman nanti bisa cek lagi. Nah, ini untuk yang ada sisa kain kertas selopennya tadi, yang kecil ini kita buat untuk menutupi untuk di bagian bawah dari kardusnya ya, supaya tidak kelihatan bentuk warna kardusnya. Nah, seperti ini teman-teman ditutup. Jadi semua selopennya 1 lembar semuanya terpakai semua. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan kertas selopennya seperti untuk kertas tisu bisa, jadi nanti untuk sisanya bisa teman-teman simpan, dikumpulkan, nanti bisa dipakai buat buket-buket yang mini sekali. Nah, kemudian di sini kita menutupi bagian belakang dan depannya seperti ini tadi teman-teman ya, di lem tembak dulu supaya lebih melekat, tidak lepas. Kemudian di ujung-ujungnya diisolasi juga. Kemudian untuk depannya juga kita tutupi sama dengan sisa selopen tadi, sama menggunakan lem tembak terlebih dahulu. Untuk listnya kita taruh yang di bawah ya, list yang kuningnya. Nah, kemudian sudah selesai. Tinggal kita nanti buat roknya. Kalau untuk roknya ini teman-teman, untuk yang sisa selopen yang tadi, yang kecil tadi, kita potong lebih pendek sedikit ya. Dipotong seperti ini, kemudian nanti dibuat untuk roknya. Untuk roknya teman-teman bisa cek ada beberapa macam teknik, tapi saya menggunakan teknik yang seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dikunci mati dengan isolasi lagi di depan dan di belakang. Kemudian dipasang, diisolasi kembali. Yang untuk sebelah kirinya juga sama ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, untuk yang rok yang terakhir kita pasang lagi supaya kelihatan mekar ya teman-teman. Ini masih ada sisa sedikit untuk kertas seleponnya. Kita potong seperti tadi.
tapi lebih kecil ya. Kemudian kita lipat juga sama seperti tadi. Kemudian nanti dipasang di kanan dan kirinya. Nah, teman-teman kalau mau diisi dengan coklat juga bisa, atau snack-snack juga bisa ya. Untuk di hari guru nanti bisa diganti dengan topper gambar guru, nanti bisa dikasih pulpen ataupun dikasih snack seperti itu. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita pasang pita. Untuk pitanya ini warna pinknya, bisa warna pink muda ataupun warna pink tua ya. Kita matikan dulu dengan cara dilem seperti ini supaya tidak lepas-lepas untuk pitanya. Kemudian dibuat pita seperti ini. Nanti di double pita lagi ya teman-teman supaya kelihatan lebih cantik dan lebih ramai begitu untuk pitanya. Nanti tinggal bisa pasang kartu ucapan juga bisa teman-teman. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin, bisa dicontoh dengan buket yang saya buat ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman atau bagi pemula yang mau coba-coba bikin, mau belajar bikin, bisa contoh seperti ini ya teman-teman. Atau mau dijual lagi juga bisa. Nah, teman-teman bisa dicontoh, tidak apa-apa karena ini memang kontennya penuh inspiratif, jadi bisa dicoba untuk membuat kontennya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton untuk video untuk pembuatan buket ini. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa juga belajar cara membuat buket wisuda. Nah, teman-teman selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Biar untuk YouTube-nya ini bisa berkembang dan bisa membuat konten-konten yang lain. Terima kasih teman-teman.